Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat sekalian, khususnya yang ada di Provinsi Lampung, umumnya di seluruh Nusantara, banyak hal yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebenarnya bahas ringan, setidaknya ada dua hal isu yang sedang santer ya belakangan. Pertama yaitu mengenai Omnibus Law, yang kedua mengenai masalah vaksin. Yang pertama mengenai masalah Omnibus Law, tentu saya sudah memberikan saran-sarannya, yaitu kita tidak usah turun ke jalan, ya, lebih baik melakukan satu tekanan secara politis gitu ya. Jadi berkumpullah para buruh, berkumpullah para mahasiswa, membuat aliansi yang kuat. Dengan turun di jalan itu akan merugikan, ya. Berbeda dengan tahun 98, kita tahu huru-hara itu menyebabkan banyak persoalan, masalah penjarahan dan seterusnya. Ini kan kalau bukan didalangi PKI ya tidak akan berjalan, gitu ya. Nah, jadi lebih baik buat aliansi politik, aliansi yang punya dampak sistemik terhadap pemilihan kepala daerah. Itu jauh lebih ditakuti dibanding kita harus turun di jalan mengajak teman-teman buruh untuk berdemonstrasi, tetapi mengancam pekerjaan mereka, mengancam keselamatan mereka, ya. Membuat satu aliansi, membuat satu tekanan. Dengan aliansi tersebut membuat tekanan yang begitu bagus kepada calon kepala daerah yang kira-kira kuat, atau incumbent yang mau maju lagi, atau ketua DPRD-nya, atau gubernurnya, atau wali kotanya. Buat tekanan secara politis. Sekaranglah waktunya, ya. Jadi partai-partai calon-calon kepala daerah yang diusung oleh 5 partai pengusung RUU Cipta Kerja ditekan, bahkan mungkin dikampanyekan agar jangan dipilih oleh masyarakat. Lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya silahkan, itu lebih baik daripada harus turun di jalan mengajak orang untuk berdemonstrasi. Orang sampai kehilangan pekerjaan, sedangkan kita lagi masa susah, si malakama. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah vaksin. Saya menghimbau kepada umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung, ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam ini punya hak menerima dan menolak setiap produk yang diragukan kehalalannya, apalagi dengan sengaja misalkan menerbangkan tim MUI ke sana. Ini kan namanya politik dagang. BPOM terbang ke sana, harusnya kan bukan begitu ya. Harusnya sampelnya dikirim dulu ke Indonesia. Namanya kita mau beli barang, ya penjual itu ngirim sampel, ngirim monster ke kita, ya enggak? kita cek. Kan nggak cukup waktu sehari 2 hari, ya, untuk ngecek hal-hal yang serumit itu. Saya pikir minimal itu 15 hari ya. Dan kalau posisi ngeceknya di Cina sana, apakah bisa dijamin bahwasanya mereka itu netral, kan begitu? Atau ngeceknya di Inggris sana, kan belinya kan dari Sinovac Cina dengan dari Inggris saja belum berhasil mengatasi pandemi. Cina oke, ya, bukan masalah apa. Nah, ini masalahnya adalah permainan dagang. Nah, mereka sendiri tidak pakai vaksin, mereka sendiri tidak pakai masker di Cina, kita yang rame-rame ke sana. Inggris yang lucu lagi, Inggris belum berhasil sama sekali dalam penggunaan vaksin, kita malah beli vaksin dari Inggris. Ini kan politik dagang. Selalu orang-orang itu juga pemainnya. Ya, kalau nggak Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Amerika, Dewan Keamanan PBB, kan mereka polisi dunia ini. Jadi dalam pandangan saya, lebih baik kita berlindung terhadap undang-undang jaminan produk halal dan juga undang-undang tentang hak pasien. Ya, praktek kedokteran di situ kita bisa menolak. Kalau kita ragu-ragu atas kehalalan satu produk, tidak bisa MUI hanya dengan fatwa darurat, karena darurat itu tidak ada dalam pasal BPJPH atau JPH, jaminan produk halal.
Ya, yang ada adalah halal dan thayyibah. Masa terhadap sertifikasi halal produk-produk UMKM saja harus halal dan thayyibah. Giliran pemerintah serba darurat. Vaksin meningitis darurat, vaksin rubella darurat. Apa-apa darurat. BPJS darurat, apa-apa darurat. Nah, ini kan nggak benar ya. Menurut saya perlu perlu kita kritisi ya. BPJS awalnya diharamkan, habis itu dianulir. Bukan riba, bukan haram. Nah, ini kalau sudah menikmati anggaran dari negara, serba bingung kalau tidak mendukung kebijakan negara kan, apalagi sudah menjadi bagian dari negara, yaitu jadi wakil presiden. Tentu MUI sangat bingung. Makanya saya pikir ini vaksin ini bagi umat Islam ya harus memastikan kalau tidak halal jangan diterima, kalau berbahaya jangan diterima. Jadi kalau tentang masalah halal atau tidak, kita punya undang-undang jaminan produk halal. Jangan cuma untuk cari duit pemerintah, tapi juga pemerintah juga memastikan hak warga negara dari kalangan kaum muslimin mendapatkan produk yang halal. Apalagi kita tahu Cina itu bukan pedagang yang jujur. Mereka itu pedagang yang pandai menipu, tanda kutip ya. Nah, kita tahulah Cina itu seperti apa kan, pedagang yang licik, nggak jujur, nggak seperti Jerman gitu ya. Kalau Jerman fair. Nah, terus andai kata itu mengandung merkuri, andai kata itu menyebabkan disbiosis, andai kata itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita, maka kita berhak untuk menolaknya berdasarkan undang-undang tahun 2009 tentang hak pasien. Nah, ini mungkin itu saja teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersuara bahwa tidak harus pakai vaksin. Banyak kita punya seorang ilmuwan lokal yang bernama Profesor Khairul Anwar Nidom, guru besar Universitas Airlangga Surabaya. Beliau adalah orang yang menemukan virus flu burung di zaman mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Tapi seolah-olah hari ini beliau tidak dihargai, padahal beliau itu seorang ahli betul ya, saintis betulan gitu. Kenapa? Karena obat-obat herbal yang beliau tawarkan itu tidak mengandung tidak bernilai ekonomis bagi para pembisnis. Ya, kita tahulah kenapa bawang ini, kenapa bawang, kenapa beras, kenapa ini, kenapa itu di negeri kita ini selalu bermasalah. Ya karena para cukong-cukong pemain impor itu. Jadi saya pikir kita harus hati-hati. Negara ini sudah banyak hutang, tolong yang hati-hati. Pajak rakyat gunakan untuk modalin rakyat. Dan jangan terlalu banyak hutang juga, tidak berkah. Rezeki kita tidak berkah, rakyat kita pun jadi merasakan ketidakberkahannya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Gitu ya. Walakin kadzdzabu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.